Saya akhirnya masak tahun berapa? Mas aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda. Ini rekan saya Fabian. Ada juga Iva dan Yulana. Kami dari mahasiswa akuntansi semester 4 dari jurusan akuntansi FEB. Nah, kami di sini itu sedang melakukan penelitian dari mata kuliah manajemen strategi di bawah aku dosen Bapak Caraka. Nah, di sini kami berencana untuk mewawancarai masnya. Nah, sebelum itu masih bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan teman-temannya. Kita santai aja loh, Pak. Santai aja. Nama lengkap Muhammad Haidar Faiz, biasa dipanggil Haidar. Di PT UNES aku di bagian keuangan. Lain berarti ya mas, aku nanti sama keuangan. Ya, sedikit. Ya, sedikit. Sedikit banyak. Berarti PT UNES itu sebenarnya dia tuh menaungi semuanya itu kan mas? Jadi PT UNES itu dia multi sektor. Multi sektor itu artinya dia punya beberapa unit bisnis. Hari ini kita punya 3 unit bisnis. Kalau teman-teman mungkin sering dengar ya, apalagi yang berorganisasi atau yang lain-lain, Boga Selaras. Ya, biasa dipakai untuk snack rapat dan sebagainya. Itu ada di unit kami salah satunya. Terus ada S1 Travel yang barusan teman-teman masuk ruangannya. Terus satunya lagi kita ada Benah Teknik Selaras namanya. Gitu. Jadi kita menaungi 3 unit bisnis itu hari ini. Gitu. Nah, untuk fokus kita itu karena kita dapat tugas itu kan di UMKM transportasi. Kemungkinan kita lebih fokusnya ke S1 Travel. Ya. Oke. Jadi nanti mungkin pertanyaannya ke AS Oke. aja. Oke, jadi yang pertanyaan pertama mungkin dari Mas Haidar sendiri untuk mengatur biaya produksi dari jasa travel ini tuh gimana ya supaya harga jual itu tetap bisa bersaing tanpa mengorbankan keuntungan. Oke. Pertama, kalau kita mau mematok harga jual gitu, yang pertama kita lakukan sebenarnya adalah ada 2 sisi dari internal kita dan eksternal. Dari internal itu berarti kan kita memperhitungkan beberapa hal berkaitan dengan biaya produksi tadi. Terus kalau biaya yang bagian eksternal kita memperhitungkan bagaimana tingkat kebersaingan harga kita dengan pesaing. Nah, sejauh ini kalau di kami sebenarnya kalau di tour travel ini kan banyak ya, kita jualan tiket, kita jualan paket meeting, kita jualan juga paket wisata tour dan lain sebagainya, kemudian kita paket atau hotel dan lain-lain gitu. Nah, cara kita untuk mempertahankan harga jual atau marginnya ya biasanya dengan mencari yang paling murah gitu. Mencari yang paling murah dan tanpa mengurangi kualitas gitu. Sesuai dengan yang kita pakai di perusahaan ini gitu. Kita memberikan servis yang terbaik tapi sebisa mungkin dengan harga yang tetap bersaing gitu. Apalagi di tengah kondisi hari ini kalau bisa dibilang persaingannya cukup banyak di tour travel ya. Terutama yang travel karena yang gede-gede kayak Traveloka dan lain-lain sebagainya mereka sudah pemain lama dan cukup besar gitu. Nah, tapi cara kita tadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika memang dirasa kita sudah tidak bisa menurunkan atau cari harga yang paling bersaing dibanding yang lain ya, kita ambil harga yang paling oke lah gitu. Berarti sebenarnya jasa yang diberikan tuh kayak bisa kayak gitu juga. Terus kayak atau bisa ya, atau kalau teman-teman misal biasanya ada agenda-agenda lomba keluar daerah dan lain sebagainya, itu kan ke kita ya biasanya ke S1 Travel untuk tiket dan lain sebagainya gitu. Tapi ada jasa kayak bisa saka atau bis? Ada juga. Itu yang adanya apa mas? Kalau kita karena pakainya vendor ya, jadi nanti kita akan koordinasi dengan agen yang punya bis dan lain sebagainya. Nah, nanti kita menjadi penghubungnya. Kalau yang sering kita dapat itu biasanya raker dari fakultas kah atau raker dari unit-unit yang ada di UNES.
banyak pesaingnya. Jadi salah satunya kan ada Traveloka yang lumayan besar juga. Nah untuk S1 travel ini dia tuh nawarin keunikan apa buat pelanggannya tuh biar kayak mau balik lagi ke S1 travel. Kalau kita di service customnya, jadi biasanya apa namanya? Sebagai customer itu kan kadang kita macam-macam keinginannya gitu ya. Nah kita menawarkan di situ ya, gitu. Jadi apapun yang kemudian menjadi keinginan dari customer kita akan coba untuk sanggupi, gitu. Sesuai dengan, tapi tetap kita sesuaikan dengan apa yang kita mampu juga, gitu. Artinya kadang misalnya butuh cepat dan sebagainya, atau kadang butuh dibantu untuk, karena misal kita nggak sempat untuk harus beli tiket dan sebagainya, perjalanan agak panjang 3 hari 4 hari, kita nggak sempat untuk beli tiket lagi di sini. Nah kita menyediakan jasa itu ya. Jadi mereka nggak perlu yang kemudian harus secara mandiri, tapi kita nanti akan bantu di situ. Nah, jadi menawarkan kemudahan di servis ya. Kurang lebih seperti yang biasa kita rasakan. Kalau di tiket, kalau di paket wisata tour dan lain sebagainya sama sih sebenarnya, karena kalau perusahaan jasa yang memang akan menjadi bargaining position atau yang kemudian akan menjadi nilai jualnya, nilai tambahnya itu bagaimana performance service kita, tawaran-tawaran, karena produknya udah nggak bisa diolah lebih banyak. Beda dengan manufaktur. Manufaktur kita masih bisa diferensiasi produk. Nah, kalau di sini diferensiasi produk ada perusahaan jasa di servisnya tadi. Mungkin kalau dari Banyak telepon lagi. Gimana? Mungkin kalau dari ini lanjut dulu. Mungkin kalau dari pihak Exatraja, kira-kira ada nggak sih caranya biar tahu nih kalau misalkan pesaing-pesaingnya yang lain itu ngomongin harga, gimana caranya, cara solusi dari Exatraja itu nanggepinnya gitu. Kalau kita sejauh ini untuk hal-hal seperti itu, cara kita tahu yang pertama jelas kita risetnya. Kebetulan dari teman-teman ESA risetnya cukup baik, gitu. Riset pasar dan sebagainya untuk memastikan matching harga dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Nah kalau ketika ada pesaing-pesaing yang lain yang sedang menurunkan harga, sebenarnya memang menjadi pertimbangan kita untuk menyesuaikan gitu. Tapi pada akhirnya ketika memang itu tidak terlalu signifikan, kita tidak akan terlalu mengikuti itu gitu. Jadi ya tetap dengan harga yang sama dan sebagainya, tidak menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi untuk aplikasi pendukung itu apa jenisnya yang digunakan ESA untuk memberikan layanan atau promosinya sendiri terkait kami? Kalau layanan atau promosi jelas dengan sosial media gitu. Kalau kita ada Instagram dan juga nanti akan diarahkan kepada nomor WA adminnya. Jadi kalau di kita ada beberapa admin gitu, dan nanti akan punya spesialisasi masing-masing dengan tiket siapa, dengan hotel siapa, dengan wisata siapa dan sebagainya. Nanti akan diarahkan ke sana. Jadi layanan-layanan kita kurang lebih seperti itu. Kalau yang paling membantu banget itu kira-kira sejauh ini karena yang kita pakai baru di Instagram, jadi kita merasa di situ sudah cukup gitu. Dan biasanya word of mouth aja. Jadi word of mouth to mouth, mulut ke mulut. Di ceritanya siapa nanti akan dikirimkan nomor kita dan sebagainya disebarluaskan. Aku izin yang ketemu dulu. Mas. itu media sosial. Sejauh ini kita media sosial, WA, Instagram. Sejauh ini baru di situ. Berarti belum ada platform khusus gitu? Dulu sempat mau dicoba tapi pakai versi website. Cuman sejauh ini sepertinya masih belum aktif kalau di website. Kita lebih enjoy kayaknya dengan tadi pakai website, pakai sosial media, Instagram dan WhatsApp. Dalam pembahasan sendiri itu kira-kira ada kendala yang dihadapi? Sejauh ini belum banyak sih, karena jujur sebenarnya kalau Instagram itu belum yang mungkin bisa dibilang nggak yang benar-benar mendatangkan customer ya. Yang mendatangkan customer justru customer yang lain. Jadi ya untuk tadi itu gitu. Dan nanti sudah langsung dikasih kontak, nanti akan diarahkan ke admin kami. Nanti admin kami yang mau langsung handle ke customer yang nanti ya.
di ESA Trans ini, ESA Trans, kira-kira yang paling susah ditiru dari pesaing itu apa? Mungkin kayak promosinya atau harganya atau paketnya atau apa yang kira-kira yang paling ya bikin pesaing lain itu mikir-mikir gitu buat ngikut apa niru dari ESA ini. Mungkin ada yang paket di sini ada di enggak, yang lain nggak ada atau bagaimana? Sejauh ini apa ya, belum terlalu ini kali ya, belum terlalu ada yang benar-benar mendiferensiasikan yang paling unggul dibanding yang lain-lain. Paling sebenarnya tadi sih lebih ke apa namanya, apa ya istilahnya, bukan tidak kaku ini apa namanya, fleksibel ya, fleksibilitas kita untuk menerima customer. Jadi kadang terutama biasanya paket-paket meeting itu kalau pada agen-agen yang lain mungkin barangkali paket meeting mereka hanya menyediakan hotel dan tempat meeting. Nah kalau di kita nanti kita bersedia juga kalau mereka misalnya butuh setelah meeting harus ada apa nih, outingnya misalnya, harus main kemana dan sebagainya, kita bersedia untuk membackup itu sekalian. Jadi mereka nggak perlu nyari orang lagi untuk bantu itu. Nah itu bisa kita include-kan ke jasa kita. Paling kurang lebih seperti itu. Kalau untuk omset dan keuntungan dalam 2 tahun terakhir itu perkembangannya gimana yang sama? Apa ada tantangan terbesarnya? Alhamdulillah sih sejauh ini kebetulan betul tadi 2 tahun terakhir karena kita baru 2024. Masih baru. Dari 2024 sejak 2024 hingga tahun ini mungkin barangkali tahun 2026 perkembangannya cukup baik gitu, karena dari tahun ke tahun omset atau penjualan kita masih terus naik gitu. Dan apa tadi yang paling Apa tantangannya? omset tersebut? Sebenarnya mungkin memperluas pasarnya, karena pangsa pasar kita mungkin masih memang hanya di apa ya, masih di lingkungan yang sini-sini aja dalam tanda kutip gitu. Pangsa kita masih belum terlalu luas kemana-mana gitu. Tapi kita usahakan di tahun ini banyak program-program yang kita lempar ke customer luar. Kalau untuk tadi customer-customernya seberapa sering customer dari ESA tuh balik lagi kayak buat memakai layanan dari ESA ini sendiri, terus mungkin rahasianya apa sih buat jaga hubungan sama customer dari ESA? Cukup tinggi sih kalau cukup tinggi kalau repeat ordernya gitu, karena memang pada akhirnya apa yang akan menjadi perjalanan dinas milik UNES nanti akan diarahkan ke sini gitu. Dan untuk menjaga hubungan ya tentu yang kita bangun komunikasi yang baik gitu. Jadi karena basis kita jasa, jadi sebisa mungkin kita ketika ada order atau ada customer masuk ngechat dan lain sebagainya, respon kita cepat gitu, respon kita baik dan lain sebagainya. Tidak yang kemudian bahkan misalnya produk-produk tersebut tidak tersedia gitu, atau masih belum tersedia pada saat itu gitu ya. Kita usahakan untuk memberikan solusi alternatif yang lain dan sebagainya. Nah kurang lebih itu yang mungkin bisa kita gunakan untuk menjaga trust customer, untuk kemudian mereka akan melakukan repeat order gitu. Kalau untuk jasa yang paling sering diminta sama customer itu apa sih? Sejauh ini perjalanan dinas dari tiket kereta, tiket pesawat. Berarti sebelumnya itu biasa tuh kayak influencer juga tuh gimana sih? Semacam apa ya, semacam pihak ketiga. Kalau ya mungkin Apple to Apple-nya dengan Traveloka dan teman-temannya gitu. Jadi namanya agentur travel, agen gitu. Nah, kurang lebih sih ranah bisnis kita di situ. Gitu. Jadi ada orang mau, kadang kan kendalanya seperti itu ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan riwahnya bagaimana berwisata misalnya. Udahlah kita pasrahkan ke orang lain, kita tinggal berangkat aja. Udah KKL belum? Belum. Ada KKL nggak? Ada. Kurang lebih nanti agen KKL teman-teman ya, kurang lebih. Nah, kita mirip-mirip di sini. Berarti ini kalau ESA ini masuknya kayak butuh mitra lagi buat penyedia armadanya lagi. Kalau di kita masih butuh penyedia mitranya. Tapi nanti kedepannya kira-kira nambah
kuat kayak haji gitu nggak Mas? Buat kurang haji. lebih kemarin itu sempat jadi pembahasan tiket haji umroh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masih belum ketemu Titik terangnya. titik terangnya karena konsep kita kan harus bisnis ya. Iya. Nah, Harus karena kita muter lah ya. perusahaan- ya karena kita perusahaan itu karena belum nemu titik di situnya mungkin sampai sejauh ini belum kita ambil. Nanti setelah ini masih ada kuesionernya. Iya. Mungkin cukup. Mungkin udah cukup. Ya paling kurang lebih wawancaranya cukup sekian ya Mas. Makasih banyak udah ngejawab pertanyaan kita. Semoga terjawab ya. Iya. Semoga terjawab. Semoga kedepannya satu saya masih makin sukses lah ya. Amin. Makin maju, makin berkembang, Besar. makin besar. Ya. Pindah kantor nanti kalau kita bisa. Amin. Oke, untuk kuesionernya saya kirim ke WA Mas. Kemarin WA-nya WA yang mana? Nomornya? Ke